Oke guys, baiklah saat ini saya Marcella Monica Poluan, salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan program studi Pendidikan Matematika. Dalam video kali ini saya akan membahas sebuah permasalahan pemrograman linear mengenai virus corona dengan menggunakan dua penyelesaian, yaitu pertama menggunakan metode simplex dan yang kedua menggunakan analisis sensitivitas. Jadi untuk model permasalahan yang saya ambil mengenai Corona Project yaitu untuk meningkatkan kinerja sistem imun dalam melawan infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri termasuk virus corona, seorang pemuda diharuskan untuk mengonsumsi 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin B dan 3 unit vitamin C, sedangkan tablet kedua mengandung 6 unit vitamin B dan 10 unit vitamin C. Dalam sehari, pemuda tersebut memerlukan sebanyak 30 unit vitamin B dan 40 unit vitamin C. Jika harga tablet pertama Rp3.000 per biji dan tablet kedua Rp6.000 per biji, berapakah pengeluaran maksimum untuk membeli tablet per hari? Dari model permasalahan tadi kita ubah ke dalam bentuk model matematika agar kita dengan mudah dapat membaca model permasalahan yang ada. Di sini kita lihat ada sebuah tabel dan tabel ini mempermudah kita untuk membaca permasalahan yang ada. Jadi pada tabel ini ada 2 jenis tablet, yaitu tablet pertama dan tablet kedua. Pada tablet pertama mengandung 5 unit vitamin B dan 3 unit vitamin C, dan untuk harga tablet pertama yaitu Rp3.000 per biji. Sedangkan untuk tablet kedua mengandung 6 unit vitamin B dan 10 unit vitamin C, dan untuk harga tablet kedua yaitu Rp6.000 per biji. Dan pemuda tersebut memerlukan 30 unit vitamin B dan 40 unit vitamin C. Sehingga untuk variabel keputusan kita misalkan tablet pertama yaitu X1 dan tablet kedua yaitu X2. Karena kita akan memaksimumkan, maka fungsi objektifnya yaitu Z sama dengan 3000 X1 tambah 6000 X2. Nah, agar kita mudah untuk menghitung atau mencari fungsi tujuannya, maka kita bagi fungsi tujuan dengan 1000. Jadi 3000 bahagi dengan 1000 yaitu 3 dan 6000 bahagi 1000 yaitu 6. Untuk fungsi kendalanya, fungsi kendala pertama yaitu 5x1 tambah 6x2 kurang dari sama dengan 30, dan fungsi kendala kedua yaitu 3x1 tambah 10x2 kurang dari sama dengan 40. Dan untuk x1 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk dalam penyelesaian. Yang pertama yaitu menggunakan metode simplex. Selanjutnya kita masuk dalam bentuk kanonik di mana kita akan ubah kendala pertama dan kendala kedua. Kita akan tambahkan S1 pada kendala pertama dan pada kendala kedua kita tambahkan S2 sehingga fungsi tujuannya menjadi maksimum Z sama dengan 3x1 tambah 6x2 tambah 0s1 tambah 0s2. Dan untuk x1, x2, s1 dan s2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mengubah fungsi tujuan menjadi persamaan Z kurang 3x1 kurang 6x2 tambah 0s1 tambah 0s2 sama dengan 0. Selanjutnya untuk fungsi tujuan dan fungsi kendala yang telah kita ubah menjadi sebuah persamaan, kita bawa ke dalam bentuk tabel. Dan pada tabel ini kita akan mencari mana yang akan keluar basis dan mana yang akan masuk basis. Dan untuk yang masuk basis, kita lihat pada baris Z mana yang paling kecil. Dan yang paling kecil yaitu min 6. Jadi yang masuk basis yaitu X2. Selanjutnya kita akan mencari yang keluar basis.
dan yang keluar basis kita cari rasio yang paling minimum atau positif yang minimum. Nah, untuk mencari rasionya, kita bagi penyelesaian dengan X2. Jadi, 30 bahagi 6 sama dengan 5, dan 40 bahagi 10 sama dengan 4. Jadi, pada rasio yang positif paling kecil yaitu 4. Nah, jadi yang keluar basis yaitu S2. Selanjutnya kita masuk pada operasi baris. Yang pertama kita akan mengganti S2 pada kolom basis X2 untuk mencari baris baru X2 dan menjadikan 10 sama dengan 1, yaitu dengan cara baris S2 kita bagi dengan 10. Karena baris S2 diketahui yaitu 0, 3, 10, 0, 1, dan 40. Dan kita bagi dengan 10 yaitu 0 bahagi 10 sama dengan 0, 3 bahagi 10 sama dengan 3 per 10, 10 bagi 10 sama dengan 1, 0 bagi 10 sama dengan 0, 1 bagi 10 sama dengan 1 per 10, dan 40 bahagi 10 sama dengan 4. Jadi baris baru X2 yaitu 0, 3 per 10, 1, 0, 1 per 10, dan 4. Selanjutnya kita akan mencari baris baru set dengan menjadikan min 6 sama dengan 0, yaitu dengan cara baris baru set sama dengan baris set kurang min 6 kali baris baru X2. Karena baris set diketahui yaitu 1, min 3, min 6, 0, 0, dan 0. Maka kita akan mencari untuk baris min 6 kali baris baru X2. Jadi min 6 kali baris baru X2 yaitu menjadi baris 0, min 18 per 10, min 6, 0, min 6 per 10, dan min 24. Maka kita akan mengurangkan baris set kurang baris min 6 kali baris baru X2, yaitu 1 kurang 0 sama dengan 1, min 3 kurang min 18 per 10 sama dengan min 6 per 5, min 6 kurang min 6 sama dengan 0, 0 kurang 0 sama dengan 0, 0 kurang min 6 per 10 sama dengan 6 per 10, dan 0 kurang min 24 sama dengan 24. Jadi baris baru set yaitu 1, min 6 per 5, 0, 0, 6 per 10, dan 24. Selanjutnya kita akan mencari baris baru S1 dengan menjadikan 6 sama dengan 0, yaitu dengan cara baris baru S1 sama dengan baris S1 kurang 6 kali baris baru X2. Karena baris S1 telah diketahui yaitu 0, 5, 6, 1, 0, dan 30, maka kita akan mencari 6 kali baris baru X2. 6 kali baris baru X2 yaitu 0, 18 per 10, 6, 0, 6 per 10, dan 24. Maka kita akan mengurangkan baris S1 kurang baris 6 kali baris baru X2, itu menjadi 0 kurang 0 sama dengan 0, 5 kurang 18 per 10 sama dengan 16 per 5, 6 kurang 6 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama dengan 1, 0 kurang 6 per 10 sama dengan min 6 per 10, dan 30 kurang 24 sama dengan 6. Jadi untuk baris baru S1 yaitu 0, 16 per 5, 0, 1, min 6 per 10, dan 6. Selanjutnya hasil dari operasi baris kita bawa ke dalam bentuk tabel. Pada tabel tersebut kita lihat bahwa pada baris set masih ada yang negatif. Maka kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, kita lihat mana yang akan masuk basis dan mana yang akan keluar basis. Jadi yang masuk basis yaitu X1 dan yang keluar basis kita lihat rasio yang minimum. Nah, untuk mencari rasio seperti yang kita cari pada iterasi pertama, yaitu kita membagi penyelesaian dengan X1. Nah, 6 bagi 16 per 5 yaitu 15 per 8,
dan 4 bagi 3/10 sama dengan 40/3. Jadi rasio yang minimum yaitu terdapat pada S1 yaitu 15/8. Jadi yang keluar basis yaitu S1 dan masuk basis yaitu X1. Selanjutnya kita masuk dalam operasi baris pada iterasi kedua. Pertama, mengganti S1 pada kolom basis X1 dengan baris baru X1. Kita akan menjadikan 16/5 sama dengan 1, yaitu dengan cara baris baru X1 sama dengan baris S1 bagi 16/5. Karena baris S1 diketahui yaitu 0, 16/5, 0, 1, min 6/10, dan 6. Kita bagi dengan 16/5 menjadi 0, 1, 0, 5/16, min 3/16, dan 15/8. Kedua, kita akan mencari baris baru set dengan menjadikan min 6/5 sama dengan 0, yaitu dengan cara baris set kurang min 6/5 kali baris baru X1. Karena baris set telah diketahui, maka kita akan mencari min 6/5 kali baris baru X1, sehingga kita mendapatkan 0, min 6/5, 0, min 3/8, 9/40, dan min 9/4, sehingga baris set kurang baris min 6/5 kali baris baru X1 yaitu 1 kurang 0 sama dengan 1, min 6/5 kurang min 6/5 sama dengan 0, 0 kurang 0 sama dengan 0, 0 kurang min 3/8 sama dengan 3/8, 6/10 kurang 9/40 sama dengan 3/8, dan 24 kurang min 9/4 sama dengan 105/4. Jadi baris baru set yaitu 1, 0, 0, 3/8, 3/8, dan 105/4. Selanjutnya kita akan mencari baris baru X2 dengan menjadikan 3/10 sama dengan 0, yaitu dengan cara baris X2 kurang 3/10 kali baris baru X1. Karena baris X2 telah diketahui, maka kita akan mencari baris 3/10 kali baris baru X1, sehingga kita mendapatkan 0, 3/10, 0, 3/32, min 9/160, dan 9/16. Nah, karena baris 3/10 kali baris baru X1 telah diketahui, maka kita akan kurangkan baris X2 kurang baris 3/10 kali baris baru X1, yaitu mendapatkan hasil 0, 0, 1, min 3/32, 5/32, dan 55/16. Sehingga pada operasi baris kita mendapatkan tabel sebagai berikut, di mana pada baris set sudah tidak ada yang negatif, sehingga kita dapat memberikan kesimpulan bahwa set sama dengan 105/4, X1 sama dengan 15/8, X2 sama dengan 55/16, dan S1 dan S2 sama dengan 0. Selanjutnya, karena pada fungsi tujuan kita bagi dengan 1000, maka set sama dengan 105/4 kita kalikan dengan 1000, sehingga hasilnya 26.250. Jadi pengeluaran maksimum untuk membeli tablet per hari yaitu Rp26.250. Baiklah, saat ini kita masuk dalam penyelesaian yang kedua, yaitu dengan menggunakan analisis sensitivitas. Nah, di sini saya menggunakan cara pada analisis sensitivitas, yaitu cara metode simplex. Yang pertama, kita masuk pada perubahan koefisien fungsi objektif. Jadi pada model permasalahan tadi kita sederhanakan ke dalam model matematika, sehingga kita mendapatkan memaksimumkan set sama dengan 3x1 tambah 6x2 dengan mempunyai dua kendala, yaitu kendala pertama yaitu 5x1 tambah 6x2 kurang dari sama dengan 30, dan kendala kedua yaitu 3x1 tambah 10x2 kurang dari sama dengan 40.
untuk X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, jika kita akan mencarinya dalam metode simplex atau seperti yang telah diselesaikan pada penyelesaian pertama dengan menggunakan metode simplex, maka kita akan memperoleh tabel optimal seperti berikut ini. Selanjutnya kita akan mengubah nilai 3 dengan nilai yang lain pada fungsi objektifnya. Nilai 3 kita ganti dengan C1. Nah, setelah kita mengganti nilai 3 yang merupakan koefisien dari X1 dalam fungsi objektif, maka kita akan melakukan metode simplex dan kita akan mendapatkan tabel ini. Nah, di sini kita akan menentukan range optimalitas koefisien fungsi objektif untuk variabel basis X1. Selanjutnya, karena pada soal kita akan memaksimumkan, maka min 3 tambah 9/8 kali C1 harus lebih dari sama dengan 0, sehingga kita akan mendapatkan hasil C1 yang telah disederhanakan, yaitu C1 lebih dari sama dengan 8/3. Nah, begitu juga dengan kita mengganti atau diganti oleh C2. Nah, kedua kita akan melakukan perubahan terhadap nilai sisi kanan kendala. Nah, maka kita akan menentukan range visibilitas untuk B1, maka kita akan menambahkan satu kolom delta B1 dalam tabel simplex. Kemudian kita akan melakukan algoritma simplex sampai diperoleh solusi optimal. Dari penyelesaian melakukan algoritma simplex sehingga kita memperoleh tabel optimal seperti yang telah kita lihat ini. Maka supaya solusi optimal mempunyai variabel basis yang sama, yaitu X1 dan S2, maka diisyaratkan sebagai berikut, yaitu 30 tambah 1 kali delta B1 lebih dari sama dengan 0, dan 40 tambah 0 kali delta B1 lebih dari sama dengan 0, sehingga diperoleh min 30 kurang dari sama dengan delta B1 atau delta B1 lebih dari sama dengan min 30. Ya, demikianlah pembahasan atau penyelesaian dari sebuah permasalahan program linear mengenai virus corona. Mohon maaf apabila dalam video kali ini ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih, Tuhan memberkati.